Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafazal Maulana Effendi di kelas T3G dengan NIM 24314077111097. Pada kesempatan kali ini di ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer, di sini saya akan membahas tentang desain infrastruktur jaringan terintegrasi UB Kampus 1 dan UB Kampus 2. Nah, fokus utama rancangan ini adalah menciptakan konektivitas antar gedung yang stabil, lalu manajemen bandwidth yang adil, serta keamanan aksi data melalui VPN dan firewall. Langsung saja ke overview topologinya. Untuk overview topologinya di sini saya akan menjelaskan alur topologinya menggunakan Cisco untuk memudahkan menjelaskannya. Nah, di sini yang bisa kalian lihat di halaman Cisco ini terdapat ada dua kotak yang berwarna pink. Nah, kotak berwarna pink yang di bagian atas ini adalah UB Kampus 2 dan di bagian bawah ini adalah UB Kampus 1. Nah, untuk UB Kampus 1 ini berfungsi sebagai pusat data atau core networknya. Nah, karena di sini ada router. Router inilah yang berfungsi sebagai jantung lalu lintas data yang terhubung langsung ke server farm. Nah, untuk server-server krusialnya seperti server siakat, server admin, server keuangan, server backup. Nah, di sini saya letakkan terpusat di sini agar lebih mudah dikelola keamanannya. Nah, untuk bagian kampus UB2 ini di sini menggunakan konsep hierarchy yang dimana terdapat ada satu distribution yang memecah jaringannya ke gedung-gedung seperti gedung vokasi, gedung Vikas, dan gedung FKH. Nah, di sini yang bisa kalian lihat hubungan antara kampus UB2 dan kampus UB1 ini menggunakan jalur backbone yang bisa kita asumsikan menggunakan fiber optik dengan pengelamatan IP-nya 10.10.10.0 prefix 30. Nah, di sini kenapa menggunakan prefix 30? Nah, menggunakan prefix 30 ini karena jalur ini merupakan jalur point to point karena hanya butuh 2 IP valid saja. Jadi sangat efisien apabila menggunakan prefix 30. Nah, untuk selanjutnya disedangkan di jaringan lokal gedung di sini menggunakan blok IP private-nya 172.16.20.0 prefix 24. Hal yang sama di subnet-nya, subnet gedung Vikas. Di sini ada 172.16.30.0 prefix 24. Di gedung FH juga di titik 40.0. Nah, di sini untuk memudahkan identifikasi traffic jika adanya terjadi masalah. Nah, di sini untuk bagian routing bandwidth-nya bisa kita buat skenario apabila mungkin mahasiswa vokasi ini ingin mengakses siakat. Nah, jadi alurnya itu mahasiswa vokasi ini apabila ingin mengakses siakat, jadi dari router vokasi ini akan distribusi ke router kampus 2 ini. Nah, router kampus 2 ini akan melewati jalur backbone ini untuk menuju ke router. Nah, router inilah akan menyampaikan ke server siakat. Nah, jadi alurnya seperti itu. Nah, biasanya banyak masalah yang terjadi yang sering muncul di bagian router ini biasanya adalah seperti internet lemot. Maka dari itu di router ini menerapkan bandwidth management dengan metode simple queue. Nah, alasannya karena desain jaringan ini sudah terstruktur. Jadi berdasarkan subnet IP per gedungnya. Dengan simple queue ini bisa dengan mudah membuat aturan spesifik. Misalnya di network gedung vokasi ini dengan subnet 172.16.20.0 prefix 24. Nah, dengan limit 100 Mbps. Nah, sedangkan untuk IP servernya sendiri ini dengan 192.168. Nah, di sini bisa memprioritaskan unlimited
Metode ini mungkin menurut saya paling efisien. Nah, untuk selanjutnya di sini saya membagi ada 3 prioritas. Nah, untuk 3 prioritas ini jadi 3 level. Saya bagi jadi 3 level. Yang pertama ada level prioritas VVIP yang diberikan khusus untuk traffic server siakat dan server keuangan. Nah, di sini mungkin saya jamin benefitnya yang paling besar. Nah, dari sini tujuannya untuk apabila saat merasa KRS-an atau melakukan pembayaran, server tidak akan merasa lemot. Nah, untuk prioritas VIP ke prioritas level 2, di sini prioritas VIP saya tujukan untuk operasional dosen dan staff. Nah, untuk level terakhir di prioritas reguler, di sini saya tujukan untuk jaringan WiFi mahasiswa umum yang saya berikan limit batasnya biar tidak menghabiskan bandwidth kampus. Jadi tidak digunakan hal-hal hiburan seperti streaming film, scroll TikTok seperti itu. Nah, untuk bagian keamanan firewall atau VPN-nya di sini dari router Telkom ini ke core router di sini. Di sini di pintu gerbang masuk ini core router ini saya menerapkan aturannya, ada aturan filtering yang dimana di aturan filtering ini menerapkannya akan memblok ICMP atau ping dari internet publik untuk mencegah serangan DDoS sederhana. Nah, yang kedua di sini juga saya mengizinkan port web 80 dan 443 agar website kampus bisa diakses secara publik. Sementara port sensitif seperti telnet itu saya tutup. Nah, untuk topologi ini saya akan masuk ke skenario akses jarak masuk atau remote access. Nah, sini yang bisa kalian lihat, perhatikan di jalur kabel merah ini menuju dari router Telkom ke router ini menghubungkan, secara logika ini adalah jalur internet publik. Nah, ibarat jalannya itu seperti jalan raya kaca yang transparan. Jadi semua data itu yang lewat di sini itu rawan diintip atau tidak aman. Nah, lalu bagaimana jika ada dosen misal ingin mengakses server nilai dari rumah misal, tapi lewat jalur ini? Nah, solusinya adalah untuk mengaktifkan PPTP VPN. Nah, secara visual teknologi VPN itu ini akan membangun sebuah tunnel atau terowongan enkripsi di dalam jalur ini, jalur merah ini. Nah, untuk analoginya yang bisa kita analogikan seperti kita memasang pipa baja di dalam kabel tersebut. Nah, jadi dari router Telkom ini ke admin ini dosen akan login ke VPN. Nah, untuk login ke VPN, data mereka akan terbungkus rapi di dalam pipa baja ini. Nah, di dalam pipa baja ini meskipun lewat jalur publik yang tadi merasa tidak aman, nah data ini tetap dilindungi sampai masuk ke core router. Nah, dari core router nanti akan diterima oleh server admin. Nah, dengan begini keamanan data akademik tetap terjamin 100% keamanannya. Nah, untuk selanjutnya di bagian router Telkom ini ke router ini, router Telkom ini
di sini bertindak sebagai NAP atau Network Access Point yang atau gerbang menuju ke global dalam skema nasional. Nah, kita juga mengenal IEX atau Indonesia Internet Exchange dan ABG. Fungsinya di sini adalah untuk agar traffic ke konten lokal ini, misal web pemerintah atau kampus lain di Indonesia ini, tidak perlu memutar ke luar negeri lagi, sehingga latensinya rendah dan aksesnya itu cepat, jauh lebih cepat lah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari alur topologinya seperti itu, langsung menuju ke PPT. Di sini di PPT saya juga akan menjelaskan di tabel IP address di kampus 1. Nah, di sini terdapat ada backbone di perangkat, ada backbone antar kampus, ada server VLAN dan manajemen perangkat. Jadi di masing-masing ini terdapat ada IP servernya seperti ada IP server siakat, ada server admin dan server keuangan dan backup seperti yang saya jelaskan di alur topologi tadi. Nah, untuk tabel IP address di kampus 2 tadi seperti ada di gedung vokasi, gedung Vikes, dan gedung FKH dengan menggunakan network subnetnya ada di 172.16. Terus untuk estimasinya ada 200 user. Terus dengan keterangan ada mahasiswa dan dosen. Nah, untuk penjelasan tabelnya di sini untuk link antar kampusnya yang saya jelaskan tadi, antara hubungan antara kampus 1 dan kampus 2 di sini menggunakan jalur backbone yang saya gunakan IP-nya 10.10.10.0 dengan prefix 30. Nah, karena menggunakan prefix 30 karena perhitungan kebutuhan hostnya itu hanya untuk kedua perangkat saja, dari core router dan disk router. Dan prefix 30 ini hanya menyediakan 2 IP valid, jadi sangat efisien lah. Nah, untuk kampus UB1 nya ini di area servernya saya menggunakan blok 192.168.10.0 yang seperti di topologinya tadi. Nah, untuk kampus UB2 ya saya menggunakan network berdasarkan gedungnya, yang dimana gedung vokasi ini menggunakan kepala 20, gedung Vikes menggunakan kepala 30, gedung FKH menggunakan kepala 40 dengan estimasi penggunaan sekitar 100-200 orang per gedung. Jadi menggunakan prefix 24 yang menyediakan 254 IP. Sudah sangat mencukupi kebutuhan host saat ini. Nah, untuk routing antar kampusnya, nah di sini alur datanya itu traffic dari kampus 2 ini dikirim via gateway masing-masing gedung, diteruskan ke distribution router kampus 2. Nah, dikirim melalui jalur backbone tadi. Bisa kita asumsikan dengan fiber optik ke router kampus 1. Nah, core router ini meneruskan ke tujuan servernya tadi yang ada server siakat, server admin, server backup dan lain-lain, server keuangan lah. Nah, di sini di BPTP VPN di sini kita berikan akses aman bagi dosen atau staff yang bekerja di luar kampus. Misal dosen nih sedang di rumah. Nah, di sini ingin input nilai di server admin yang bersifat lokal yang tidak bisa diakses secara umum. Nah, jadi analoginya itu dosen melakukan dial up ke IP public router UB setelah terautentikasi, melakukan login username dan password. Jadi router membuat tunnel virtual atau menggunakan filtering lah. Jadi dosen seolah-olah itu sedang menancapkan kabelan langsung di kampus sehingga bisa akses server admin dan siakat dengan aman. Nah, untuk firewallnya di kebijakan keamanan ini, jaringan blok SNP atau ping dari luar itu mencegah serangan ping, flood, dan menyembunyikan identitas router. Nah, dan selanjutnya ada blok portalnet yang tadi ada 23 untuk mencegah akses remote yang tidak aman. Nah, terus ada di allo SSH untuk from admin only, hanya IP laptop admin IT yang boleh meremote routernya saja. Nah, untuk HTTP atau HTTPS atau 80
443 membuka akses web serta untuk publik mahasiswa. Untuk tabel manajemen bandwidthnya di sini ada yang tadi yang saya jelaskan, ada tiga prioritas. Yang pertama ada VVIP dan VIP dan reguler. Dan di VVIP sendiri ada server zakat dan keuangan untuk limitnya dengan 500 Mbps. Nah, alasannya untuk transaksi nilai dan uang tidak boleh gagal dan lemot. Nah, untuk VIP-nya saya tujukan untuk dosen dan staff up to untuk 300 Mbps untuk mendukung operasional harian dan upload materi ajar. Nah, untuk yang terakhir ada prioritas reguler untuk ditujukan untuk wifi mahasiswa yang di 200 Mbps, dibatasi agar tidak mengganggu trafik akademik seperti game, terus streaming dan scroll TikTok dan lain-lain. Nah, di sini untuk konsep bandwidthnya, untuk skenario total bandwidth internet 1 Gbps di sini ada yang saya jelaskan tadi hampir yang sama. Nah, di arsitektur internetnya di sini ada ABJI. Nah, ABJI ini adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Yang pertama ada Organisasi Pengelola Alokasi IP Address di Indonesia, terus mendukung pertumbuhan infrastruktur internet lokal. Dan juga ada IEX atau Indonesia Internet Exchange. Nah, di sini adalah titik pertukaran traffic internet antara ISP di Indonesia. Nah, fungsinya membuat akses ke situs lokal seperti pemerintah atau kampus lain untuk lebih cepat karena tidak perlu memutar jalur lagi ke internasional atau jalur global. Nah, selanjutnya ada NAP atau Network Access Point. Nah, gerbang utama penghubung jaringan lokal ke internet global. Jadi yang bisa kita lihat dari alur topologinya tadi, gerbang utama penghubung jaringan lokal ke internet global itu adalah router Telkom. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tambahan lah penjelasan dari arsitektur internetnya. Nah, di sini yang bisa kita lihat di router Telkom ini adalah menghubungkan dari kotak kampus UB ini dengan jaringan internet global. Jadi ini adalah jembatan lah. Jadi di sini router Telkom ini bertindak sebagai gerbang utama atau ISP yang menghubungkan kampus kita ke dunia luar. Nah, langsung masuk ke bagian ini di Jakarta Gedung Cyber ini. Nah, di Jakarta Gedung Cyber ini bisa kita lihat jalur internet domestik ini, trafik dari kampus ini akan diarahkan menuju ke gedung Jakarta ini. Nah, menuju ke gedung Jakarta ini, gedung cyber. Di sini terdapat ABJI Internet ini. Di sini Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan IEX Indonesia Internet Exchange. Nah, fungsinya apa di sini? Fungsinya adalah titik temu trafik lokal. Jadi kalau mahasiswa misal mengakses seperti server lokal seperti Tokopedia, terus Bukalapak, Gojek, Grab dan lain-lain, di sini Jakarta di sini melalui jalur pairing ABJI. Hasilnya akses itu sangat cepat dan latensi jadi sangat rendah karena tidak perlu memutar jalur ke luar negeri. Nah, untuk bagian sini area kotak Facebook ini termasuk di Jakarta ini juga terdapat CDEX dan server raksasa seperti teknologi Facebook, nah atau Meta dan Zoom. Nah, di sini membuat akses kuliah online itu di dalam media sosial itu jadi lebih ringan lah, seperti itu. Nah, untuk bagian Telkom NAP ini merupakan jalur internet internasional. Di bagian atas ini jika kita mengakses Google global atau website luar negeri, trafik ini akan melewati Telkom NAP ini atau Network Access Point.
Nah, jadi melintas kabel bawah laut menuju hub ke Singapore Internet Exchange ini, menuju ke hub Asia, jadi ke Singapura, terus lanjut ke Hong Kong, terus lanjut ke Tokyo, dan ke Las Vegas, dan terakhir di California. Nah, jalur inilah yang bisa kita sebut jalur Tier -1 Internet Backbone. Nah, untuk bagian di sini, di bagian pojok kanan bawah ini, di sini adalah menggambarkan sisi pengguna. Sisi pengguna ini adalah representasi mahasiswa atau dosen yang apabila mengakses Yakat dari rumah atau kos lah. Nah, mereka terhubung lewat jaringan seluler BTS, Telkomsel, atau kabel fiber optik tadi seperti IndiHome atau ELT. Nah, untuk trafik mereka akan masuk ke jaringan Telkom lokal, lalu diteruskan ke router UB. Di sini ke router UB. Nah, untuk mengakses layanan akademik. Jadi untuk poin utama yang bisa kita simpulkan dari arsitektur internet ini ada 3 yang bisa kita pahami lah. Jadi misal ada 3. Yang pertama ada jalur lokal, yaitu Jakarta di sini, yang dimana ada IIX atau ABG yang digunakan untuk biar akses web di Indo itu biar cepat, nggak perlu ke luar negeri. Nah, untuk kedua itu ada jalur internasional yang atas ini, yang di Singapura sampai ke California ini. Nah, ditujukan untuk kabel bawah laut ini buat akses web luar, jadi hubungannya ke web luar. Nah, untuk yang terakhir di arsitektur internet ini ada jalur user di bawah BTS ini. Jadi ini cara mahasiswa mengkonek dari rumah lewat HP atau WiFi. Nah, saya kira dari presentasi yang saya berikan sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan dari topologi atau alur yang saya berikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.